Ibu bapak, saudari-saudara, para suster, para remaja, anak-anakku semuanya, apa kabar? Baik-baik? Masih semangat? Bagus ya. Bapak ibu, saudari-saudara, saya akan mengajak Anda untuk sejenak melihat gambar ini. Ini adalah gambar kerahiman ilahi. Kita lihat di sini gambar Tuhan Yesus dengan dua sinar, yakni merah dan putih. Ini melambangkan darah dan air. Darah dan air ini ingin mengungkapkan kepada kita tentang rahmat belas kasih, rahmat kerahiman yang ingin Tuhan berikan kepada kita semua tanpa batas. Saya mengingatkan kepada Anda semua, besok Minggu kita akan merayakan Ekaristi Minggu Paskah yang kedua, yang oleh Bapak Suci Yohanes Paulus II ditetapkan sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Bersama dengan seluruh umat kita akan mengenang dengan setulus-tulusnya bagaimana karunia kerahiman Allah yang tanpa batas itu dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana akhirnya Bapak Suci menetapkan Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi? Itu berkait dengan figur seorang suster yang kita kenal, yakni Suster Faustina, yang tahun 2000 juga dikanisasi sebagai seorang santa. Tahun 1931 sampai dengan 1938, semasa menjadi seorang biarawati, Suster Faustina menerima pesan-pesan dari Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Pesan itu ada begitu banyak, yang intinya adalah ingin memberikan peneguhan kepada kita tentang pesan-pesan belas kasih, rahmat kerahiman kepada kita semua umat manusia, dan membawa jiwa-jiwa kepada Allah. Kemudian kita mengukuhkan devosi kepada kerahiman ilahi. Bapak Suci Yohanes Paulus yang kedua pada tahun 2002 mengeluarkan sebuah dekret, yakni dekret Penitentiarii Apostolik. Dekret ini merupakan suatu ajaran yang pertama, panggilan bagi seluruh umat beriman untuk merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Lalu juga ajakan untuk membangun sikap tobat, cinta kepada Ekaristi. Seperti itu yang ingin kita bangun pada bagian yang pertama. Lalu yang kedua, dalam dekret itu juga diajarkan tentang pemberian indulgensi kepada kita ketika kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Kalau saudara-saudara membuka dalam kalendarium liturgi, juga dituliskan bahwa setiap orang Katolik dapat memperoleh indulgensi penuh pada hari raya, hari Minggu Kerahiman Ilahi. Sudah tahu indulgensi belum? Nah, indulgensi itu berasal dari kata indulgensia, yang artinya adalah cinta, yang artinya adalah kasih sayang, yang artinya adalah pengampunan. Kita temukan dalam kitab buku kanonik, yakni kanon 992, yang dengan tegas dikatakan indulgensi sebagai penghapusan di hadapan Allah dari hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur. Kita semua itu melakukan dosa, maka dosa itu berefek ganda. Yang pertama, merusak relasi kita dengan Allah. Lalu yang kedua, juga sekaligus berakibat hukuman dosa sementara. Nah, belas kasih Allah tidak pernah berhenti, maka dicurahkan kepada kita, kendati dalam penerimaan sakramen tobat kita telah menerima rahmat pembebasan itu, tetapi kita sebagai manusia biasa juga mengalami ketidaksempurnaan. Nah, ketidaksempurnaan itulah yang oleh Allah akhirnya dibalut, akhirnya disempurnakan dengan cinta yang tanpa batas. Nah, dalam dekret
Penitensiari Apostolik tahun 2002, pada pesta kerahiman ilahi, indulgensi diberikan kepada umat beriman dengan syarat ia menerima sakramen tobat, merayakan Ekaristi, dan juga mendoakan doa-doa wujud dari si Paus. Namun, tak tahu dalam suasana pandemi corona ini tidak semua hal itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu tidak bisa mengaku dosa, Bapak Ibu juga tidak bisa hadir dalam peran Ekaristi. Ya. Lalu bagaimana itu semua? Tapi jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Pada tanggal 19 Maret 2020 kemarin, Bapak Suci Fransiskus juga mengeluarkan dekret penitensiari apostolik, khususnya pada masa di mana kita menghadapi pandemi corona ini. Isinya adalah memberikan indulgensi penuh kepada umat beriman. Pertama, mereka yang terkena virus corona atau COVID-19. Kemudian para petugas kesehatan, anggota keluarga, dan semua orang yang dengan cara masing-masing, termasuk melalui doa, merawat para pasien. Indulgensi diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi layak serta memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan, yakni melalui media komunikasi online, tergabung secara rohani atau spiritual dalam peran Ekaristi atau doa harian, doa rosario, nyanyian kepada Maria Bunda Allah, atau sekurang-kurangnya mendoakan doa aku percaya Bapa kami dan doa saleh kepada Perawan Maria yang terberkati. Tentu itu semua dibarengi kehendak yang kuat. Jika nanti kondisi pandemi corona ini sudah berakhir, sesegera mungkin untuk menerima sakramen tobat, menerima komuni suci dalam Ekaristi, dan berdoa sesuai dengan intensi Bapa Suci. Nah, lalu yang kedua, umat Kristiani yang melakukan kunjungan kepada Sakramen Maha Kudus atau dalam adorasi Ekaristi, membaca kitab suci minimal 30 menit, doa rosario, nyanyian kepada Bunda Allah, jalan salib, korunkan kerahiman ilahi dengan intensi berakhirnya pandemi COVID-19, memohon kesembuhan bagi yang sakit dan keselamatan abadi bagi yang telah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi indulgensi penuh ini diberikan kepada umat beriman dalam semangat pertobatan personal. Artinya, indulgensi penuh ini mengandaikan adanya pertobatan pribadi secara sempurna. Itu syaratnya. Melaluinya umat beriman melakukan pertobatan dengan menyesali semua dosanya dan bertekad untuk kembali kepada Allah. Hal ini ditempuh dengan meninggalkan perilaku yang melawan kehendak Allah. Dalam kondisi ini, ia dinilai berdisposisi layak atau berada dalam keadaan rahmat. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1471 ditegaskan bahwa indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang yang hidup dan yang mati. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang dapat memperoleh indulgensi bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang sudah meninggal, tetapi bukan bagi orang lain yang masih hidup. Nah, jadi untuk
dirinya sendiri atau memintakan untuk orang yang sudah meninggal, tetapi bukan untuk memintakan teman sahabatnya yang masih hidup. Nah, anugerah indulgensi penuh untuk jiwa di api penyucian yang kita doakan akan membuat jiwa yang kita doakan itu boleh menikmati kedamaian abadi di surga. Demikian para suster, ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anak. Semoga ini menambah wawasan bagi Anda semua. Sangat dianjurkan pada masa pandemi COVID-19 ini, umat beriman Kristiani memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan indulgensi penuh seperti yang ditawarkan oleh Bapak Suci Fransiskus dan juga ditawarkan dalam pesta kerahiman ilahi yang akan kita rayakan besok pada hari Minggu. Selamat merayakan pesta kerahiman ilahi. Kita bawa banyak jiwa kepada Allah seperti yang kita doakan dalam novena selama ini. Juga kita bawa jiwa-jiwa mereka yang telah berjuang atas kondisi pandemi corona ini, yang telah dipanggil Tuhan, dan kita pasrahkan kepada Tuhan agar kondisi pandemi virus corona ini yang sedang melanda dunia dapat segera teratasi. Dan seraya dengan mantap kita menyanyikan, mempercayakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, kau andalanku, Yesus, kau andalanku, Yesus, kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Jangan lupa bahagia dan selamat sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.